Menarik perhatian akhir-akhir ini bahwa salah satu bintang Liverpool, Mohamed Salah, katanya sedang galau dan ia akan pergi meninggalkan Liverpool pada musim panas tahun depan. Apakah benar ini akan menjadi kenyataan? Kita akan bahas dalam perbincangan kali ini. Hola, berjumpa kembali dengan saya Bung Ropen dalam obrolan sepak bola. Dan kita akan membahas kali ini tentang berita yang akhir-akhir ini terus mengudara, ya, terutama dengan kegalauan, kekecewaan dari seorang bintang asal Mesir yang bermain untuk Liverpool. Siapa lagi kalau bukan Mohamed Salah. Nah, kenapa saya tertarik? Tertariknya karena katanya ia kecewa ketika Jurgen Klopp tidak memberikan ban kapten kepadanya ketika 10 Desember yang lalu saat menghadapi Michelin dalam pertandingan yang sebenarnya tidak menentukan lagi. Salah dimainkan saat itu dan ban kapten diberikan Klopp kepada Trent Alexander-Arnold di saat Hendo tidak bermain. Di sana ada juga pemain senior lainnya yang dimainkan, ada Fabinho. Tetapi kok malah Trent yang mendapat ban kapten, dan ini yang memicu bahwa Salah kecewa katanya. Padahal saya pikir ini hanya kekanak-kanakan. Kalau bicara soal hanya karena ban kapten dalam pertandingan yang tidak menentukan melawan tim yang juga levelnya jauh di bawah Liverpool, dan Liverpool tidak berpengaruh karena pada saat itu Liverpool sudah lolos maju ke babak 16 besar sistem gugur di Liga Champions. Tetapi kok ini dijadikan bahan untuk memberikan sebuah bahwa tekanan mungkin bagi Liverpool, bagi manajemen, bahwa Salah tidak senang ya dengan apa yang dikatakan oleh apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp dengan tidak memberikan ban kapten. Padahal itu sebenarnya biasa aja, tidak perlu dia kecewa kalau dia memang seorang pemain yang profesional. Karena kalau bicara ban kapten bisa aja Klopp bisa memberikan kapan saja Salah mau. Ya, pada saat pertandingan di Liga Premier pun saat ada Hendo bisa ditarik keluar ketika Liverpool sedang unggul, dan ban kapten bisa diberikan kepada Salah kalau mau, bisa diatur oleh Klopp. Tapi kenapa Klopp memberikan kepada Trent? Mungkin punya pertimbangan lain ya. Pelatih asal Jerman ini tahu bahwa Trent ini adalah cikal bakal pemain produk Liverpool yang bisa menggantikan posisi dari Hendo. Di saat Hendo akan pensiun, maka inilah putra Inggris yang disiapkan, pemain masih muda, untuk bisa menjadi kapten kesebelasan. Jadi saya pikir itu masuk akal. Salah kan setiap saat bisa mendapatkan ban kapten kalau mau, dan mungkin tidak akan lama ya. Artinya dia masih mungkin dua musim lagi atau 3 musim lagi akan pergi ya, karena kontraknya Salah itu masih ada 2,5 musim bersama dengan Liverpool. Tetapi kok dia memberikan suatu tekanan atau kekecewaan ini, bahkan berbicara kepada teman mantan tim nasional dia, yaitu Mohamed Aboutrika, bahwa dia tidak senang atau sedang galau ya, tidak bahagia bersama dengan Liverpool dengan kejadian itu. Saya sendiri sih tidak membayangkan ya bahwa hanya dengan persoalan kecil seperti ini kemudian dibesarkan dan akhirnya memicu bahwa dia akan pergi. Ya, isu ini terus menguat ya, bahwa di musim depan kemungkinan Salah akan meninggalkan Liverpool karena dia tidak bahagia, dia tidak senang. Ya. Apakah ini berpengaruh bagi Liverpool? Saya pikir tidak. Salah memang ada seorang bintang. Ketika dia datang pada 2017-2018, dia sudah mencetak 32 gol saat dia ambil dari Roma dengan 36 juta pound saat itu. Dan dia bukan siapa-siapa. Di Roma juga dia tidak bintang-bintang amat, tidak pemain bersinar sekali, hanya 15 gol dia buat ya. Dan ini pemain buangan dari Chelsea. Ya, Chelsea membuang ia ke Fiorentina dan juga dipinjamkan ke Roma sebelum dipermanenkan. Dan beruntung, ya, Salah harus mengucap syukur bahwa dia berada di klub yang tepat. Jadi Salah ini tidak salah memilih klub, dan dia harus berterima kasih kepada Jurgen Klopp. Jurgen Klopp bisa mengambil dia, melihat posisi dia kembali ke Liga Inggris lagi setelah hanya membuat 2 gol bersama dengan Chelsea saat dia datang dari Basel, dan Chelsea meminjamkan ke Fiorentina. Ada kekecewaan tentunya dari Chelsea, dan dia kembali ke Inggris dan dia menjadi bagus. Tetapi dia kembali berada di klub yang pas, di klub yang benar-benar yang bisa menunjang dia untuk menjadi bintang. Ya, kembalinya seorang Salah yang tadinya agak kecewa bermain di Liga Primer sebelumnya bersama dengan
The Blues, sehingga banyak yang menopang dia, banyak yang mendukung dia ketika dia datang di Liverpool ya. Dan itu juga didukung oleh pemain-pemain yang hebat. Bagaimana Klopp bisa mengambil penjaga gawang juga dari Roma, Alisson di sana, ada Fabinho juga yang datang, ada Van Dijk, sebelumnya juga ada Robertson yang datangkan, bahkan sebelumnya ada Mane yang ikut didatangkan di sana. Jadi banyak pemain-pemain bagus yang bisa menunjang kinerja dari seorang Salah. Nah kalau Salah pergi, saya pribadi mengatakan tidak ada pengaruh. Kalau mau pergi benar-benar dia ngambek, ya bahwa dia akan pergi ya pergi saja. Saya pikir. Apakah ini berpengaruh? Tidak. Ya. Karena ini sudah banyak kali dialami oleh Liverpool. Sebelumnya kan Fernando Torres 2007 datang ke 2011 dia pergi. Dia diambil dengan 25 juta pound saat itu dari Atletico, tergoda dengan uang yang banyak, hajar dengan 50 juta pound dia pergi ke Chelsea. Dan apa yang paling Chelsea, dia tidak banyak membuat gol justru di Chelsea. Masih kalah ketika dia membuat gol banyak ya. Sampai 60-an gol dalam 100 pertandingan bersama dengan Liverpool. Di Chelsea bahkan dengan 5 musim dia hanya membuat 20 gol sampai Chelsea kecewa, dipinjamkan juga ke AC Milan saat itu. Jadi memang dia bintang dengan di Liverpool, tapi ketika keluar dia bukan siapa-siapa. Benar dia bisa membawa Chelsea menjadi juara di Liga Champions bersama dengan Roberto Di Matteo, ada Piala FA yang dia dapat saat itu. Tetapi dia tidak berkembang dengan baik bersama dengan Chelsea, dan memang ada kekecewaan ketika keluar dari Liverpool. Pemain berikutnya adalah Suarez. Dia seorang pemain yang bagus, datang dari Ajax ya. Bagaimana juga dia dikontrak sekitar dengan 22 juta pound saat itu, dan bahkan dilepas sampai 82 juta pound ketika ke Barcelona. Sangat tinggi ya. Memang dia menjadi salah satu bintang di Barcelona ketika dia keluar dari Liverpool. Di Liverpool dia pemain yang bagus sekali, sangat bersinar bersama dengan Liverpool walaupun tidak bisa memberikan gelar juara di IPL. Tetapi apa yang didapat oleh Suarez selama di Barcelona, dia terus berada di bawah bayang-bayang Lionel Messi. Sulit untuk bisa menjadi bintang. Selama di sana ada Messi, siapapun bintang yang akan ke Barca akan tenggelam. Itu yang dialami oleh Neymar. Ketika Neymar ada di sana, Neymar juga harus keluar. Ya. Mereka berteman tapi harus keluar ke Paris Saint-Germain. Dan Suarez pemain yang bagus, tandem yang bagus, tapi tidak bisa melebihi kebesaran seorang Messi. Dan apa akibatnya? Dia dibuang begitu saja. Sekarang dia terlempar ke Atletico Madrid. Memang dia sudah membuat 7 gol saat ini dalam 10 laga dia. Tetapi dia tidak bahagia ketika dia merasa tidak dihormati sebagai salah satu pencetak gol terbanyak yang ada dalam sejarah di Madrid, di Barcelona. Jadi itu yang membuat saya pikir setiap keluar dari Liverpool tidak galau, tidak merasa bahwa mereka itu akan guncang pemain sebesar apapun. Philippe Coutinho ketika didatangkan dari Inter Milan, pemainnya juga dibuang, banyak dipinjamkan, diambil dengan hanya murah, tidak sampai 10 juta pound bahkan dari sana, kemudian dijual bahkan sampai 105 juta pound ketika dia mendesak ini harus keluar, sehingga Klopp agak kecewa ya. Dia harus meninggalkan ketika dia sangat dibutuhkan saat itu, dan dia harus keluar ke 2017-2018 untuk bisa menuju ke Barca. Dan apa yang dialami oleh Coutinho tidak bersinar, bahkan dipinjamkan kemudian di 2019-2020 ke Bayern Munchen ya. Di Munchen juga dia tidak bisa berbuat banyak, pemain cadangan ya, walaupun ada Liga Champions dapat di sana, tapi saya pikir dia bukan pemain siapa-siapa. Kecewa. Lebih baik dia bertahan di Liverpool. Tapi itulah, Liverpool mendapat keuntungan banyak, beli murah, tapi kemudian dijual dengan tinggi. Itu pengalaman-pengalaman yang diambil dari Torres, dari Suarez, juga dari Coutinho. Dan sekarang kembali ke pembicaraan Salah. Ya, ketika Salah datang, Salah itu hanya dengan 36 juta pound. Nah kalau harganya 100 juta pound, bahkan di atas 100 juta pound, saya pikir dia akan dilego. Kalau dia sudah tidak senang, lebih baik manajemen melepas dia. Walaupun masih ada 2,5 tahun dia bersama dengan Liverpool, lepas saja. Karena toh di sana masih ada Diego Jota, ya. Jota bisa bermain dari sisi kanan. Ya. Uang yang dikeluarkan buat Salah mungkin bisa beli pemain lainnya. Entah siapa yang bisa datang, mungkin Mbappe atau Jack Grealish bahkan konon diberitakan akan datang. Ya karena ini juga mengantisipasi dengan perginya Gini Wijnaldum yang belum bisa memberikan kabar bagus untuk tanda tangan perpanjangan kontrak. Karena mulai Januari nantinya kan Wijnaldum juga sudah bisa memilih klub bebas transfer. Ya, itu yang harus dipikirkan juga oleh manajemen dari Liverpool untuk bisa memperpanjang. Kalau mereka bisa mendapatkan seorang Jack Grealish dari Aston Villa, ini juga akan lebih bagus mengantisipasi perginya Wijnaldum dan juga perginya Salah. Terutama Salah menjadi fokus utama.
Banyak yang mengatakan bahwa Salah pergi mungkin akan menurunkan permainan. Tidak, saya pikir memang dia salah satu pilar utama, salah satu elemen penting. Tetapi Liverpool tidak selalu bergantung kepada seorang pemain seperti Salah. Mereka banyak solusi, apalagi di sana ada Jurgen Klopp. Oleh sebab itu kedatangan Jota juga untuk mengantisipasi. Jika Salah atau Mane pergi, dia hanya punya stok yang bagus. Mungkin aja banyak ada pemain-pemain lainnya yang dalam benak Klopp terus disimpan untuk bisa didatangkan. Mungkin bisa juga Jadon Sancho, kita tidak tahu apa yang menjadi di dalam pemikiran Jurgen Klopp dan manajemen dari Liverpool. Selalu ada kejutan-kejutan yang dilakukan. Jadi jika Salah memang sudah tidak kerasan di Liverpool dan dia ingin pergi, mungkin dia sudah tidak nyaman, ya saya pikir sebaiknya dia dilepas. Saya berharap sih dia akan tetap stay, akan tetap tinggal bersama dengan Liverpool dalam minimal 2 musim ke depan. Ya, karena ini pemain yang bagus. Di musim pertama dia membuat 32 gol, tapi sebagai pencetak gol terbanyak. Kemudian dia 2 kali membawa menjadi runner up Liverpool, ya, dengan 22 gol, 19 gol. Ya, pada musim yang lalu juga tampil bagus, ya, memberikan Piala Champions, Piala Super Eropa, juara dunia antar klub, membawa Liverpool juara untuk pertama kali di era modern dalam 30 tahun terakhir di Liga Primer. Suatu hal yang sangat bagus. Ini pemain kunci. Tetapi kalau dia ingin pergi, mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Torres, Suarez, Coutinho, silakan pergi, saya pikir. Ya, tidak menjadi persoalan bagi Liverpool. Liverpool akan tetap berlari terus ke depan, tidak akan peduli siapapun pemain bintang yang akan pergi. Liverpool tetap adalah Liverpool. Dan saya pikir mereka tidak akan pernah goyah, apalagi di sana ada Klopp. Dan ini kita akan lihat apakah Salah akan punya nasib yang sama. Dan kalau dia pergi ke Madrid, ya, dia mungkin, kita tidak tahu ya apa akan terjadi di sana. Saya tidak yakin dia akan menjadi superstar, akan menjadi bintang seperti Cristiano Ronaldo, karena gaya dan style mereka bermain agak berbeda. Dan kita sudah bisa melihat berapa banyak korban yang ada di sana. Gareth Bale, ya, pemain bintang yang dibeli dengan mahal ke Madrid. Dan terjadi apa? Kembali dipinjamkan ke Spurs, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan tempat. James Rodriguez, salah satu pemain terbaik di 2014 Piala Dunia di Brazil, tapi kemudian tidak menjadi apa-apa, dipinjamkan ke Munchen dan kemudian ke Everton mengikuti mantan pelatih dia Carleto dan dipermanenkan di Everton. Banyak pemain-pemain bagus yang ada di sana. Terakhir kita bisa melihat Eden Hazard, pemain yang mahal datang dari Chelsea, diharapkan banyak, ekspektasinya begitu tinggi. Tapi Hazard yang begitu bagus bermain dengan Chelsea di Liga Primer, gagal, saya pikir. Bahkan dalam 2 musim ini, saya tidak melihat bahwa dia bisa seperti bermain dengan di Chelsea. Jauh berbeda sekali dengan dia cedera dan tampil ketika sembuh, tampil biasa-biasa saja. Dan bukan tidak mungkin ini akan dialami oleh Salah. Ya, dan Salah jangan menyesal. Ya, karena Coutinho pun saya pikir menyesal meninggalkan Liverpool, ya. Dan kemudian dia dipinjamkan ke Munchen, balik lagi ke Barca. Ya, dan sekarang Salah mau ke Madrid. Oke, saya pikir kalau itu menjadi pilihan dari Salah, silakan. Ya. Mungkin Salah bisa tampil bagus di sana, tapi saya tidak yakin bahwa dia akan tampil sebagus ketika dia bermain di Liverpool. Karena beda, dukungan pemain Liverpool itu bulat terhadap dia. Dia bermain bisa bebas, jauh lebih bagus ketika dia sebelumnya di Basel, sebelumnya dia di Chelsea, dipinjamkan ke Fiorentina, ke Roma, dia balik ke Liverpool. Ini yang menjadi titik balik bagi seorang Salah sehingga dia menjadi superstar, menjadi bintang besar, ya, dan 68 gol yang dia lakukan di sana. Jadi ini pemain yang saya pikir pemain luar biasa yang pernah didapatkan oleh Liverpool. Hanya kalau cuma persoalan ban kapten dia tidak bahagia, ini tidak, saya pikir ini hanya kekanak-kanakan dan tidak masuk di akal buat saya, ya. Karena ban kapten itu bagi Klopp itu enteng banget. Saya katakan tadi, main bersama dengan siapapun, Klopp bisa memberikan ban kapten itu. Dia tinggal mengatur bagaimana Hendo bisa keluar, pergantian ban kapten, dan kapan saja. Jika Hendo juga cedera, dia bisa memberikan itu. Tapi apa yang dilakukan terhadap Trent menghadapi Midtjylland, itu hanya semata saya pikir untuk memberikan motivasi kepada anak muda seperti Trent, untuk lebih motivasi ke depan mengganti seorang Hendo. Tidak ada masalah saya pikir dengan bahwa Klopp sengaja tidak memberikan kepada Salah atau kepada Fabinho saat itu. Toh pertandingan itu tidak menentukan lagi bagi Liverpool. Jadi saya pikir salah besar Salah kalau melihat itu, bahwa itu membuat dia kecewa dan dia galau. Ya, mudah-mudahan
Ini hanya berita mungkin gimmick-gimmick bagi saya, sehingga ada berita-berita besar yang berkembang, tapi tidak akan membuat Salah untuk patah semangat, karena Salah sudah bilang dia akan fokus, dia akan konsentrasi bersama dengan Liverpool pada musim ini, membawa Liverpool juara di Liga Premier dan sekaligus membawa Liverpool kembali menjadi juara Liga Champions, ya seperti pada 2019 saat mengalahkan Spurs di Wanda Metropolitano. Itu yang kita tunggu, seorang profesionalisme dari Salah. Tapi kalau musim panas setelah habis dia menuntaskan ambisi itu dan dia ingin keluar, saya pikir Liverpool tidak boleh menahan, karena menahan pemain yang sudah tidak nyaman itu akan berakibat fatal. Jadi mereka melepas aja, seperti yang dilakukan oleh Klopp terhadap Coutinho sebelumnya. Kemudian bagaimana juga Suarez yang dilepas juga sebelumnya zaman Brendan Rodgers saat itu. Ya, jadi saya pikir tidak ada masalah bagi Liverpool. Tanpa Salah pun mereka punya solusi terbaik, bisa mendatangkan pemain-pemain yang di luar dugaan, yang bisa mengisi posisi dari Mohamed Salah. Saya katakan tadi mereka masih punya Jota, ya. Mungkin kalau ada Grealish datang, Grealish bisa berdiri di belakang Firmino. Di kiri masih ada Mane. Jadi satu kuat. Thiago sembuh dan fit, Thiago akan bermain ke dalam bersama dengan Hendo. Ini akan jauh lebih bagus. Fabinho akan ditarik ke belakang. Kalau Van Dijk sembuh, Van Dijk akan bermain di sini pada musim depan. Jadi ada dua bek tengah yang sangat kuat di dua sisi flank. Ada Trent di kanan, ada Robo di kiri. Jadi ini suatu tim yang sangat bagus. 11 starting 11 yang terbaik. Masih ada Minamino di cadangan, ada Naby Keita, ya. Kita bisa melihat ada Xherdan Shaqiri juga. Tidak ada masalah. Ada Nat Phillips, ada Rhys Williams yang ada di sana, Neco Williams juga. Mereka masih punya di sana. Jadi belum saja kalau mereka bisa mendatangkan pemain-pemain lainnya dengan memanfaatkan penjualan, kalau Salah memang benar-benar ngambek dan ingin pergi dengan 100 juta pound akan bahkan dilebihi dibayar dari Madrid, mereka bisa membeli, Liverpool akan bisa membeli banyak pemain-pemain hebat. Ya, itu saya pikir cerita tentang Salah, ya, bersama dengan Liverpool. Saya berharap pemainnya akan tinggal, tapi kalau dia akan pergi, silakan pergi, dan Liverpool tidak akan pernah terpengaruh. Liverpool tidak akan pernah jatuh tanpa seorang Salah. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita, dan Anda jangan lupa untuk tetap like dan memberikan komentar-komentar positif, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.